artinya kecil kan? Iya. Kecil. Kapan bisa kayanya kalau misalkan terjual satu 2.500? Tapi orang jarang berpikir bagaimana kalau misalkan dalam satu hari bisa terjual 100 piece. Artinya kalau 100 piece komisinya berarti bisa 250.000 per hari. Kuantiti ya. Kuantitinya. Iya. Alhamdulillah di bulan ketiga itu baru pecah telur yang gede. Kalau untuk bulan pertama itu masih kecil lah, bulan pertama, bulan kedua, karena memang menjadi afiliator itu memang butuh konsistensi. Jadi modalnya itu yang pertama ya memang kayak handphone perlu, tapi cukup Android aja kalau misalkan jangan memaksakan diri untuk mau beli iPhone, tidak perlu seperti itu. HP biasa, terus punya modal berani ngomong, tampil depan kamera, seperti itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Bisnis. Kita akan membahas mengenai dunia marketing digital ya. Maraknya bisnis digital belakangan, terutama pasca COVID 2019-2020 ini memang banyak memunculkan para afiliator, termasuk juga afiliator di Kota Palembang. Ini perubahan teknologi, perkembangan teknologi dan juga pergerakan tren dalam dunia pemasaran ini memang memacu masyarakat ini lebih memudahkan untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Afiliator sendiri seperti kita ketahui adalah individu atau juga berbagai pihak ya yang bekerja sama atau berafiliasi dengan suatu bisnis dalam memasarkan produk atau pelayanan pemasaran yang berbasis internet. Mereka biasanya selama ini lebih lazim menggunakan berbagai platform medsos, termasuk juga blog seperti itu. Tentu akan membahas ini saya tidak perlu berpanjang lebar karena ada narasumber yang sangat berkompeten. Di sebelah saya ada Bung Hairul Akbar, Sarjana Sosial. Beliau adalah pengurus grup afiliator Kota Palembang. Bagaimana afiliator, di mana bermain mereka, termasuk juga sepak terjang mereka, tentu akan kita bahas lebih lanjut bersama yang Bung Hairul gitu ya. Bung Hairul ya. Bung Hairul sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Bung Hairul, ini kita berbicara mengenai tren ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan. Afiliator juga menjawab tantangan bagaimana bisnis digital sudah memasuki seluruh ranah ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun sudah mengikuti pola tersebut. Nah, afiliator sendiri seperti apa gitu, Bung Hairul melihatnya? Jadi sebenarnya kita tarik garis dulu ya. Mungkin afiliator itu kan artinya itu kan seorang yang mempromosikan produk tapi menggunakan platform digital. Nah, platform digital ini banyak Kak sebenarnya Kak. Bisa melalui sosial media TikTok, Shopee dan lain-lain kan. Dan juga bisa share link seperti itu. Nah, kalau untuk tren ini tuh mulainya itu benar setelah COVID paling banyak, paling cepat naik itu setelah COVID, terutama dimulai dari tahun 2021 yang paling pesat perkembangannya Kak, seperti itu Kak. Oke. Untuk menjadi afiliator apakah memang perlu kemampuan khusus gitu Bung Hairul? Sebetulnya ya memang perlu sih, public speaking terutama. Public speaking terus PD aja sih, PD di depan kamera itu perlu sekali. Seperti itu. Tapi kalau untuk penunjang lain kayak kamera perlu seperti itu. Terus yang paling penting juga ketika kita mempromosikan suatu produk itu sebagai afiliator, kita harus paham sama produknya. Kalau tidak paham kan susah kan. Betul. Apa yang perlu dipersiapkan gitu Bung Hairul? Selain kemampuan manajerial dan memanage produk tadi gitu ya. Apakah perlu kantor atau perlu peralatan yang agak lumayan besar gitu? Tidak. Jadi untuk menjadi seorang afiliator tuh bahkan bisa dengan modal minim. Hanya dengan memodalkan kamera handphone pun tidak perlu yang bagus, bahkan Android pun bisa seperti itu Kak. Jadi banyak sekarang tuh di TikTok itu bahkan ada yang lagi booming ya, namanya itu akun TikToknya Sahrul. Itu orang kalau nggak salah orang entah Sulawesi atau Kalimantan, cuma modal kamera Android, cuma ngomong depan kamera, langsung spontan, original, itu videonya FYP semua. FYP sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan seperti itu. Jadi modalnya itu yang pertama ya memang
kayak handphone perlu, tapi cukup Android aja kalau misalkan jangan memaksakan diri untuk Iya. mau beli iPhone, tidak perlu seperti itu. HP biasa, terus punya modal berani ngomong, tampil Oke. depan kamera, seperti itu aja sih kalau Oke. untuk jadi afiliator. Kalau di Palembang, afiliator apa memang tetap menjanjikan gitu Bung Hairul? Afiliator ini berdasarkan riset ya. Ya. Aku riset itu, jadi aku memulai afiliator itu dimulai dari akhir tahun 2023. Oke. Mungkin sebelumnya kan kakak sudah tahu kan usaha aku apa Iya, kan. betul, Nah, betul. kemudian melihat peluang nih. Waktu itu karena istri kerja sebagai guru, anak baru satu, masih kecil, harus ada yang ngurus di rumah, Betul. orang tua kami jauh semua, akhirnya aku ya berdoa lah kepada Allah gitu kan, ya Allah semoga ada peluang usaha lain yang mana istri tetap kerja, aku bisa di rumah, membersamai tumbuh kembang anak, tapi tetap ada penghasilan. Oke. Nah, akhirnya melihat peluang di afiliator waktu itu tepat di bulan 9 atau bulan 10 tahun 2023. Oke. Nah, jadi memang karena sudah ada basic kan kuliah jurusan jurnalistik, sudah ada basic paham soal ngedit video, paham soal public speaking, Marketing juga. marketing juga. Akhirnya ya iseng-iseng, alhamdulillah di bulan ketiga itu baru pecah telur yang gede. Kalau untuk bulan pertama itu masih kecil lah, bulan pertama, bulan kedua, karena memang menjadi afiliator itu memang butuh konsistensi. Oke. Nah, kalau untuk di Palembang, itu sebenarnya banyak afiliator yang lebih besar dari Hairul, Kak. Oh, Bahkan penghasilannya itu bahkan per bulan komisi itu bisa sampai 250 juta. luar biasa gitu ya. 250 juta. Luar biasa gitu ya. Heeh. Oke. Nah, untuk menjadi afiliator tadi, selain kemampuan tadi gitu Bung Hairul, ini juga kan tentu link ya. Mm-mm. Kembalinya juga ke link pemasaran kita. Ini biasanya platformnya yang lebih menjual itu biasanya apa coba Bung Hairul? Kalau platform sebenarnya banyak, Kak. Heeh. Kalau yang untuk Hairul dalamin sekarang TikTok. Oke. Nah, untuk menjadi afiliator itu bisa di TikTok, bisa di Shopee Video, banyak sebenarnya. Oke. Bahkan di media sosial Facebook pun, kayak WhatsApp pun, asal kita nebar link, menyebarkan link affiliate kita, ketika orang berbelanja melalui link yang kita share, maka kita akan dapat komisi. Nah, terkadang orang-orang yang belum tahu affiliate itu sama seperti Hairul waktu baru mulai. Jadi melihat affiliate itu apa gitu kan? Karena komisinya kecil, Kak. Misalkan kita jual satu produk parfum katakanlah. Oke. Harga produk parfum itu 50.000, tapi komisinya cuma 5%, ya kan? Mungkin komisinya itu kayak 2.500 berarti kan? Betul, betul. Artinya kecil kan? Iya. Kecil. Kapan bisa kayaknya kalau misalkan terjual satu Iya. 2.500? Tapi orang jarang berpikir bagaimana kalau misalkan dalam satu hari bisa terjual 100 piece. Artinya kalau 100 piece komisinya berarti bisa 250.000 per hari. Quantity ya. Kuantitinya. Iya, Nah, kuantitinya ya. itu Oke. orang yang membuat orang itu mungkin belum sampai ke sana pikirannya. Kayak Errol dulu juga seperti itu, Kak. Waktu awal-awal apa sih affiliate komisinya kecil. Ternyata Iya, iya. ketika kita pelajari, ketika kita riset, dalamin, oh ternyata seperti ini, enak seperti itu. Bung Hairul, ini menarik, 250 juta ya, bukan hal juga yang mustahil ya untuk affiliate mendapatkan uang komisi sebesar 250 juta. Nah, untuk mencapai ke situ tahapannya atau boomingnya itu berapa lama interval waktunya itu Bung Hairul? Nah, jadi Hairul sendiri kan sudah punya ada e-book, Kak. E-book Oke. yang Hairul tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi Iya. selama menjadi afiliator kan. Mm-mm. Jadi Hairul juga sempat buka kelas online mengajar, itu sampai sekarang ada 5 kelas. Karena memang berdasarkan riset ya. Jadi Hairul tuh memulainya itu kan kita itu akan tertatih-tatih selama 3 bulan. Oke. 3 bulan itu kita akan bener-bener kayak harus konsisten ngupload, konsisten buat konten, riset produk juga perlu, Kak. Oke. Riset produk itu gini, misalkan sekarang itu lagi musim masuk sekolah. Iya. Tidak mungkin dong orang bakal beli yang selain itu. Misalkan Iya, iya. kayak mungkin ada beberapa kayak parfum mungkin nanti dulu kayak gitu kan. Oke. Mungkin kayak mau beli kebutuhan baju orang tuanya nanti dulu, Iya, tapi iya. mengutamakan kebutuhan sekolah anak. Betul. Nah, saat itulah kita harus riset, oh ternyata kita harus mempromosikan produk-produk yang berbau dengan musim masuk sekolah. Oke. Musim Ramadan juga nih, apa Iya, nih iya. yang lagi tren. Nah, kita harus promosikan produk-produk seperti itu. Artinya membaca momentum gitu, Bung. Benar, Oke. membaca momentum. Momentum seperti itu ya. Mm-mm. Nah, ini Bung Hairul agak menarik juga ya. Produk yang dijual tadi, melihat momentum. Oke lah, kalau kita berbicara pas pendidikan, tentu seragam ya yang kita siapin. Kalau di luar ternyata tidak ada momentum, gimana siasatnya Bung Hairul? Mewinkan produk, Kak. Jadi seperti ini. Kita itu kan setiap orang itu kan ada kebutuhan yang tidak pernah putus. Oke. Kayak
produk refill. Kalau kami nyebutnya itu produk refill. Contoh parfum itu sebenarnya produk refill. Sabun itu produk refill. Terus obat-obatan itu kan produk refill. Jadi itu perlu. Makanya dalam affiliate itu perlu riset produk juga, Kak. Kalau misalkan kita sudah riset produknya pas, bagus, kita buat kontennya semenarik mungkin, yang jelas konten yang menjual. Ketika orang tertarik untuk membeli, maka ya itu kita dapat komisi. Gitu. Untuk pemain baru ini kan agak membingungkan juga. Benar. Gitu Bung Hairul ya. Nah, risetnya seperti apa nih Bung Hairul? Biar mereka juga punya referensi, oh ini yang harus mereka lakukan. Oke. Jadi untuk menjadi afiliator tuh yang urutan lah kayak urutan yang pertama itu kan yang jelas kita nggak apa-apa sebenarnya di awal kita susah untuk public speaking di depan kamera, mungkin itu bisa dilatih lah, jam terbang ya. Nah jadi yang penting tuh kita punya alat dulu, HP minimal kayak gitu. Kalau misalkan ada pun modal, kita beli mikrofon dulu lah yang murah-murah. Karena suara sound yang bagus itu akan menunjang konten yang baik juga. Terus kita harus mulai dengan produk yang diafiliasikan itu produk-produk di bawah 50.000 dulu kalau saran aku, Kak. Karena orang itu, kita ini kan memulai tanpa personal branding. Berbeda ketika seorang Raffi Ahmad masuk ke dalam dunia afiliator, dia mau jual apapun pasti laku. Tapi kalau kita ini siapa? Muncul di FYP orang tiba-tiba, oh kamu mau nggak sih ini beli ini? Orang bakalan, wah ini siapa sih nawarin produk gitu kan? Maka orang nggak mau beli. Makanya perlu yang namanya membuat konten yang menarik, Kak. Nah, bagaimana cara membuat konten yang menarik? Sebenarnya urutannya banyak ya. Kita sebut saja salah satunya itu buat hook. Hook itu 3 detik pertama sampai 5 detik pertama yang membuat orang itu stop dulu dan penasaran untuk menonton video itu sampai akhir. Biasanya mengangkat masalah, Kak. Contoh kita promosikan parfum nggak ya? Nah, kalau misalkan parfum ini kan sudah biasa orang promosikan, wah parfum ini harganya itu sudah biasa. Lazim. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya kamu diputusin pacar kamu karena bau ketek, karena bau badan, nah itu akan lebih feel-nya dapat kan? Ke orang, wah iya ya aku bau badan gitu kan, mending orang gitu, tergerakkan, jadi penasaran kan? Betul. Apalagi dengan produk-produk yang bundling, ya perlunya riset produk tuh seperti itu, Kak. Misalkan ada orang akan tertarik beli parfum yang 100.000 dapat 1 atau 100.000 dapat 3. Pasti orang akan tertarik dengan 3 seperti itu. Bener, produk-produk bundling. Makanya itu kan riset produk tadi, yaitu. Dan juga setelah kita public speaking, HP harus punya, mic kalau bisa, lighting, lampu juga perlu. Apalagi ya, riset produk, terus ya konsisten, Kak, kuncinya. Banyak orang tuh gagal karena capek. Belum 3 bulan, belum maksimal, belum ada penghasilan. 3 bulan masa kritis gitu, 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Seperti itu ya. 3 bulan tuh harus upload ya. Kalau Hairul tuh punya rumus, selama 3 bulan jangan mengharapkan penghasilan besar dulu. Jadi cukup selama 3 bulan itu kalian sambil melatih public speaking, sekalian belajar riset produk, menguasai produk, kemudian belajar membuat konten yang menarik, maka penghasilannya pasti kecil, Kak, pasti kecil. Dan 1 hari itu kalau Hairul buat rumus tuh 1 hari itu kayak 3 sampai 5 konten konsisten. Misalkan kita tentukan di awal 3 konten sehari, maka harus 3 konten terus setiap hari sampai selama 3 bulan. Kalau misalkan kita bisa 5, maka harus buat 5 konten terus selama 3 bulan. Seperti itu. Konsisten tadi. Konsisten, nggak boleh putus-putus. Terus jam juga berpengaruh, jam upload, seperti itu. Betul. Kita berbicara mengenai produk gitu ya, Bung. Yang diminatin oleh masyarakat ya. Kalau tadi kan teknis ya, sudah kita teknis. Ya. Bagaimana afiliator yang pingin mungkin berkecimpung, silakan 3 bulan sudah harus prihatin gitu seperti itu ya. Dulu harus. Nah, mengenai produk itu Bung Hairul, ini sebenarnya yang diminatin masyarakat terutama Kota Palembang seperti apa gitu Bung Hairul? Kalau jadi afiliator itu, Kak, ruang lingkupnya umum, Kak, bahkan, Kak. Bukan lagi Kota Palembang, Kak. Jadi video kita itu akan tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi misalkan kita upload di Shopee ataupun di TikTok, ketika kita upload itu tergantung nih, kalau misalkan konten kita menarik, dia akan ditesting dulu, ke 100 audiens dulu. Nah, makanya ada di TikTok itu kan 100 view ya. Nah, itu ditesting. Kalau misalkan 100 orang itu rata-rata menontonnya minimal, misal durasi video kita itu 30 detik. Ya, dia menonton di 15 detik, itu bagus sudah, setengahnya kan. Tapi dia nonton selama 15 detik nih. Tapi kalau misalkan dia 3 detik sudah skip, maka video kita tidak akan direkomendasikan. Nah, balik lagi ke pembahasan Kakak tadi, ruang lingkup tadi, Kak ya. Nah, makanya kalau misalkan enaknya jadi afiliator itu, ketika kita mempromosikan produk kita itu akan disebarkan ke banyak orang di seluruh Indonesia sesuai algoritma. Seperti itu. Ketika kita mempromosikan parfum, maka produk video kita akan disebarluaskan ke orang-orang yang membutuhkan parfum.
Ketika gitu kita ya. mempromosikan kopi kecantikan, Iya, kopi herbal, maka akan disebarkan ke ibu-ibu mungkin yang Oke. butuh perawatan kulit, Iya, seperti iya. itu, Kak. Oke. Seperti itu. Bung Hairul, ini menarik juga begitu kita mau review suatu produk, tentu kita harus memiliki produk tersebut Beli. gitu ya, beli gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Bung Hairul? Nah, jadi gini, memang itu salah satu kendala seorang orang yang pengen jadi afiliator ya. Rata-rata orang yang pengen jadi afiliator itu, Kak, orang yang bahkan mungkin ekonominya di bawah tapi terkendala dengan biaya untuk memberi sampel. Betul. Istilahnya itu sampel Iya. produk. Nah, makanya kalau di apa namanya di e-book itu yang Irul sudah tulis, itu kita bisa memulai dengan produk yang ada di rumah. Jadi tidak mungkin di rumah kita itu tidak ada barang yang beli di online. Betul. Walaupun itu bukan di TikTok. Iya. Misalkan beli di Lazada, atau mungkin beli di Shopee, atau mungkin beli di toko offline pun di dekat rumah, ya kan? Itu bisa kita cari, Kak, di TikTok. Produknya ada atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan link afiliasi. Dan juga untuk di awal, untuk memulai menjadi afiliator, jangan langsung memulai mempromosikan produk yang mahal tadi. Jangan langsung mempromosikan produk yang 100.000. Karena kita itu masih minim public speaking. Ya kan? Public speaking kita kurang bagus, pasti. Terus personal branding kita belum ada. Maka orang itu akan memperlambat pertumbuhan kita menjadi afiliator. Jadi mulailah dengan produk-produk yang murah, produk-produk yang bundling, terus juga nggak apa-apa dimulai dengan produk-produk yang komisinya kecil, Kak. Bahkan kayak 3% komisinya. Tapi kan kalau kecil, kalau dikumpulin lama-lama juga banyak kan. Quantity tadi gitu ya. Itu produk yang kita beli atau produk yang di rumah. Seperti apa gitu Bung Hairul mungkin? Banyak, Kak. Contoh misalkan kayak di rumah itu kan garam pun ada di TikTok. Garam ada di TikTok, kopi ada di TikTok. Sekarang tuh semua ada di TikTok, Kak. Sekarang semua daya kayak sabun cuci, sabun mandi semua ada di TikTok. Nah, kita bisa mulai dari situ. Nah, kalau misalkan bingung nih, di rumah nggak ada ya kan? Di rumah tidak ada. Ya udah kita ke Alfamart. Bahkan ada seorang afiliator yang memvideokan di Alfamart, tapi itu kembali ke etika, sebenarnya tidak bagus kayak. Karena dia membandingkan harga. Dia buat video nih di Alfamart harganya misalkan 30.000, tapi kalau kamu beli di keranjang kuning itu cuma 25.000. Nah, itu tapi kembali ke etika. Kalau aku tidak menyarankan yang seperti itu. Toh banyak cara gitu Bung Hairul ya. Benar. Seperti itu gitu kan. Benar. Oke, Bung Hairul ini juga kembali ke mungkin agak sekilas ya ke organisasi lah katakan, pengurus afiliator Kota Palembang gitu seperti itu. Nah, ini mungkin perlu juga kita branding juga ke masyarakat. Ini keberadaan afiliator Kota Palembang itu Bung Hairul. Mungkin bisa cerita sejarah sedikitnya. Jadi sejarahnya seperti ini. Waktu Hairul baru memulai menjadi afiliator itu mungkin di bulan ketiga atau di bulan keempat, inisiatornya itu ada satu orang namanya. Namanya itu Korici. Itu sudah sangat besar kalau menurut aku ya. Itu salah satu orang yang menginisiasi untuk kopdar pertama. Namanya Korici. Dia ini orang di kalau nggak salah Payaraman, daerah Oki, masuk Manjat kan. Nah, dia mahasiswa UIN juga. Di bawah jauh, masih muda, ya kan. Nah, dia itu live di TikTok. Oh, ternyata orang Palembang. Akhirnya komunikasi, akhirnya yuk kita kopdar. Nah, dari situlah terbentuknya grup afiliator Palembang seperti itu, Pak. Tapi tanpa ada kepengurusan ya. Pengurus itu Hairul terus di situ tuh sebagai admin grup. Di grup ya. Ya, jadi kalau misalkan mau kopdar yang ngurus, ayo kita kopdar nih jadwalin. Nah, untuk isinya itu banyak. Ada yang bukan cuma orang Palembang. Ada Om Tilex. Om Tilex itu orang daerah Oki kalau nggak salah. Ya? Mesuji. Oh, Mesuji Oki. Iya, Mesuji Oki. Ya? Itu afiliator gede juga tuh. Itu edukator juga. Edukator. Kalau Korici dia di Palembang. Sebenarnya untuk afiliator di Palembang ini banyak yang sudah besar. Cuma untuk di grup ini memang kita batasin sebenarnya. Tidak sembarangan orang. Jadi orang yang ketika kopdar mau datang, ayo kita kumpul. Masuk grup silakan. Biasa kopdar kegiatannya apa coba? Kopdar sharing. Di coffee shop seperti ngobrol-ngobrol. Ya, saling ngobrol-ngobrol tentang dunia afiliator lah, perkembangannya bagaimana seperti itu. Ke depan gitu Bang Hairul. Ini bisnis afiliator ya, berbasis digital ya marketing. Tetap menjanjikan atau seperti apa gitu? Sangat menjanjikan. Menjanjikan ya. Serius, ini sangat menjanjikan. Kalau menurut Hairul sendiri, bahkan kalau misalkan di era digitalisasi sekarang, salah satu solusi ya untuk UMKM, orang-orang yang jualan offline itu memulai beradaptasi dengan digitalisasi. Jangan pesimis seperti itu. Makanya Hairul pernah buat konten juga kan. Kalau misalkan bisnis kita mau berkembang, usaha kita mau berkembang, minimal harus memulai konten. Walaupun bukan sebagai afiliator, perkenalkan produk kita melalui online. Karena penyebaran di dunia media massa kayak TikTok, Instagram, bangun personal branding usaha itu lebih kuat dibandingkan cuma dari offline.
oke lah kita sudah terkenal nih di offline kan, sudah oke. Ya kan? Tapi kalau ditambah dengan online makin kuat lagi. Oke. Seperti itu. Ini suka tidak suka gitu Bung Hairul. Mau tidak mau kita lihat juga bahwa bisnis konvensional kan sudah banyak yang tergerus seperti Bener, itu. Pak. Ya. Bener. Apakah ini dampak juga dari afiliator, muncul afiliator gitu Bung Hairul? Kalau dibilang dampak, kalau menurut aku sih tidak kayak. Kalau menurut aku Iya. justru makanya sekarang kan banyak generasi muda, orang-orang tua sama UMKM ini kan banyak dipegang oleh orang-orang yang maksudnya sudah berumur lah, orang Iya. tua kita lah, orang tua Betul, Hairul kan. betul. Iya. Nah, dia tidak paham dengan dunia digitalisasi. Apa salahnya anaknya nih coba gitu kan untuk membangun usahanya Iya. melalui digitalisasi untuk untuk berkembang seperti itu. Iya. Karena benar Kak, kalau misalkan Hairul berani ngomong seperti ini karena sudah banyak bukti. Mhm. Kalau usaha kita mau punya usaha rental mobil, kita punya usaha kandang ayam pun, Iya, kita iya. seorang pedagang cabai di pasar pun, kalau tidak mulai ngonten, ke depan 2 tahun lagi lah, itu akan tergerus Oh. digitalisasi. Kata kuncinya konten gitu ya. Bener, konten aja dulu. Konten aja dulu. Gitu. Mulai aja dulu konten. Oke. Serius. Artinya konvensional juga bisa bersinergi dengan marketing digital gitu Bung Hairul ya. Bener Kak, bener. Jadi ada salah satu contoh gini, ada seorang afiliator, dia punya warung Kak, warung manisan di rumah, yang mana jualannya itu beras, ya manisan lah, Iya. manisan. Nah, seorang ibu-ibu, dia juga jadi afiliator Kak. Jadi afiliator. Jadi dia mempromosikan produk-produk yang di rumah. Jadi kayak jualan jajanan-jajanan Iya. tuh ada di TikTok tuh ada Kak. Oke. Bung Hairul, kalau kita berbicara mengenai KANS gitu ya, KANS marketing digital dan juga yang konvensional, itu sebenarnya persentase seperti apa gitu Bung Hairul? Persentase apa nih Kak? Peluang untuk apa katakanlah dibeli oleh masyarakat gitu ya, atau ada request dari masyarakat lah seperti itu. Kalau menurut Hairul itu semua ada pasar masing-masing. Oke. Tapi karena di era sekarang banyaknya Gen Z daripada generasi yang dulu, Iya. lebih banyak generasi mudanya, maka Iya. orang akan lebih banyak menggunakan sosial media Kak. Oke. Seperti itu. Artinya multi produk ya, Benar. multi produk ya sesuai kebutuhan Gen Z itu tadi ya. Mm. Oke. Punya pasar masing-masing Jadi jadi. pasar masing-masing ya. Bung Hairul, ini kan juga kalau melihat sekelumit penjelasan Anda tadi gitu ya. Begitu menariknya dunia afiliator. Ini tentu juga membuat banyak masyarakat tentu berminat ya untuk menjadi afiliator. Nah, seandainya ternyata di perkembangannya, di perjalanannya lebih banyak afiliator, muncul afiliator baru. Apakah ini bukan ancaman gitu Bung Hairul? Ancaman menjual bagi- suatu produk gitu ya. Sebenarnya tidak Kak, kalau menurut Hairul Kak ya. Karena Hairul kan sudah ngerasain sendiri Kak ya. Oke. Jadi untuk menjadi afiliator itu, makanya tadi kayak apa ya, kalau di istilahnya tuh kayak mereka itu akan siapa yang konsisten maka itu yang akan bertahan. Oke. Kuncinya cuma itu. Oke. Karena memang menjadi afiliator itu komisinya juga naik turun. Kadang bulan ini misalkan dapat 5 juta nih per bulan. Bisa jadi bulan depan dapat 40 juta seperti Iya. itu. Jadi nanti bulan selanjutnya turun lagi. Jadi tergantung orang si afiliator. Kalau dia konsisten juga konsisten buat kontennya. Iya, iya. Bahkan konsisten ngiklan juga di TikTok harus. Harus ya. Harus ada biaya ngiklan. Tapi iklan itu nanti next step Kak. Oh. Jadi kalau untuk di awal jangan dulu ngiklan, kita bangun personal branding, sudah ada produk, ada video yang FYP, ada winning produk. Oke. Nah, kalau misalkan penghasilan kita itu ada, kalau Hairul sih indikatornya seperti ini. Kalau misalkan sehari itu mendapatkan komisi 300.000, apa salahnya 100.000 untuk digunakan besok sebagai iklan. Oh. Seperti itu. Jadi ada indikatornya. Tapi kalau belum sampai 300.000 belum iklan. Kayak Invest gitu. kita juga untuk kedepannya. Benar, ya? benar. Oh, Nah, itu tadi terkait pertanyaan tadi. Heeh. Kalau di tahun 2022, 2003, katakanlah ya, sampai 2003 akhir tuh, itu orang untuk menjadi afiliator tuh bisa dikatakan sebenarnya sangat mudah. Karena memang pesaingnya tidak terlalu banyak. Iya. Tapi makin ke sini, pesaingnya memang orang yang pengen jadi afiliator banyak, ya kan? Nah, orang ini terkadang yang pengen jadi afiliator cuma FOMO, Kak. Oh. FOMO. Jadi, karena kan banyak orang flexing. Iya. Ya, di TikTok itu banyak sekali afiliator yang flexing. Flexing, wah aku dapat komisi misalkan satu bulannya 80 juta, 100 juta. Akhirnya kan yang ngeliatnya wah pengen gitu kan. Iya. Pengen jadi afiliator juga, tapi tanpa memahami bagaimana cara menjadi afiliator yang baik dan benar kan. Kalau Iya. cuma pengen jadi afiliator doang, semua orang bisa. Tapi untuk menjadi afiliator yang baik dan benar itu ada rumusnya, Kak. Ada strateginya. Ada strategi. Iya, ada strategi, ada caranya untuk bisa ya nanti di bulan keempat
kita bisa pecah telur komisi yang gede lah, kurang lebih seperti itu. Strategi gitu. Strategi perlu, Kak. Strategi ya? perlu sekali. Strategi perlu gitu ya. Iya. Oke. Jadi jangan takut kalau misalkan persaingan itu ini tetap akan ada yang beli, tetap akan ada yang beli itu. Tidak Dan perlu banyak khawatir cara, ya. Tidak perlu khawatir gitu Bang Hairul. banyak cara juga Kak, untuk orang bisa beli. Jadi dari video yang kita buat, link video itu bisa kita share ke WhatsApp. Bahkan ada afiliator kalau nggak salah ya di Kota Jambi itu mendapatkan komisi cuma dari share link dari TikTok. Dia tidak buat video. Tidak buat video. Dia nggak tahu ya Pak, dia punya kolamnya seperti apa. Mungkin dia punya kolam di grup Telegram atau mungkin di apa namanya kayak di WhatsApp itu apa ya namanya saluran mungkin atau grup WhatsApp atau Facebook grup racun TikTok mungkin gitu kan. Iya. Cuma share link gitu. Iya. Orang beli ada itu Kak. Ada di Jambi itu kalau nggak salah ada. Hebat ya. Ada. Dia sampai dapat 50 sampai 60 bahkan lebih per bulan. Oke. Gitu. Bung Hairul, ini juga mungkin agak perlu kita juga perhatian ya soal kepuasan pelanggan seperti itu. Karena kalau ada juga pelanggan yang komplain gitu ya, ternyata produk yang mereka beli Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka seperti Benar. itu. Nah ini solusinya apa nih dari afiliator sendiri begitu? Nah, Bung Hairul? makanya itu Kak, jangan menjadi afiliator yang nakal. Gitu ya. Cuma simpel aja. Iya, Memang banyak sekarang itu orang Iya. klaim. Iya, Jujur aja. Betul. Contoh Kak, kayak orang ada yang mempromosikan produk kabel casan betul. yang dibilangnya kuat gitu kan. Betul. Ditarik lah, narik Iya. motor lah. Betul. Apalagi kayak senter nih. Betul. Senter zoom gede cahayanya. Iya, Nah, iya. padahal itu manipulasi. Bisa jadi dia disenter dari belakang. Oh. Jadi benar-benar kalau kita kan cari rezeki kan pengennya yang berkah Iya, ya kan iya, untuk makan anak istri gitu kan. Jadi Betul, betul. review lah secara jujur gitu. Betul. Biar orang nggak komplain. Dan juga kalau makanya tadi ada juga nih riset produk. Itu carilah produk-produk yang rating produknya bagus, rating toko juga bagus. Oke. Seperti itu yang terpercaya. Jadi jangan sembarang toko, jangan sembarang produk yang kita promosikan. Kalau bisa Kepercayaan tadi kan Bung Hairul. Iya. Kepercayaan ya. jadi dimulai juga dengan mempromosikan produk yang kita pahami. Misal, kita senang olahraga, Kak. Nah, kita senang olahraga tapi kita pengen mempromosikan alat-alat elektronik. Kan nggak masuk, Kak. Iya. Kita tidak menguasai elektronik. Betul. Jadi mulailah mungkin dari hobi kita dulu. Jadi menjadi afiliator alat-alat olahraga, baju olahraga, seperti Betul. itu. Mulai dari situ aja dulu. Iya. Mm-mm. Oke, Bung Hairul, ini juga menarik juga ya. Bagaimana tadi harus menyesuaikan dengan hobi kita ya. Benar, Robi. Biar ada katakanlah pemahaman terhadap suatu produk gitu. Ah. Nah, mungkin rekomen Anda gitu Bung Hairul untuk calon afiliator ya. Seperti apa nih? Gitu. Untuk apa nih, Kak? Calon afiliator mungkin supaya mereka bisa memulai gitu kan. Mulailah dari produk yang ada di rumah, Kak. Oke. Iya, karena kan tidak semua orang itu punya biaya untuk beli produk, beli sampel ya. Betul, Nah, betul. jadi mulailah dulu dari produk yang ada di rumah, tekuni gitu kan. Konsisten aja buat. Oke. Konsisten aja buat. Nah, pokoknya yang paling penting itu konsisten. Itu aja sih sebenarnya, Kak. Konsisten gitu ya. Konsisten itu perlu sekali, Kak. Dan PD tadi ya, pesan diri tadi ya. Karena air aja tuh kadang masih tidak konsisten. Kadang ada rasa bosan. Oh. Bosan ada rasa bosan buat konten, ada. Tapi ya balik lagi ingat dengan tujuan awal. Wah, ini pengen jadi afiliator tujuannya apa? Mungkin aku pengen pergi umroh dari affiliate gitu. Oh. Wah, itu kan tujuannya bagus kan? Iya, Nah, iya. jadi balik lagi ke niat awal. Aku pengen umroh. Kalau belum terkumpul nih 50 juta untuk umroh belum berhenti. Oh, Ya, siap, seperti itu. Jadi itu yang buat semangat lagi. Betul. Oke, Bung Hairul menjadi afiliat ya, yang afiliator. baik dan benar, afiliator yang baik dan benar. Ini kriterianya seperti apa? Realnya gitu, Bung Hairul. Kriterianya sebenarnya kalau menurut pandangan Hairul pribadi kayak itu simple, Kak, sebenarnya. Oke. Ya, kita mempromosikan produk itu sesuai dengan kualitas produk. Kalau misalkan kualitas yang kita dapat produk itu jelek, ya kita promosikan jelek. Kalau misalkan bahkan kalau misalkan tapi jarang ya. Maksudnya itu kekurangannya apa? Iya, seperti iya. itu. Kita kasih tahu kelebihannya apa. Orang tidak melihat minusnya gitu ya. Benar. Nah, terus jangan overclaim. Jangan sampai overclaim. Kalau misalkan overclaim itu kan kayak mana ya? Ada afiliator itu yang jual apa ya? Jual produk-produk kayak tadi kayak kabel casan dibilangnya bagus, Iya. ternyata pas dicoba tidak bagus ya, gitu kan. Ternyata tidak sesuai dengan ya. Komplainnya sebenarnya balik lagi ke seller, Kak, bukan ke kita. Kita itu cuma sebagai perantara kan, tapi trust orang akan berkurang, Kak. Betul. Orang itu kan beli karena percaya kan. Iya. Nah, karena kayak Hairul beberapa tahun kan jualan di bidang yang kemarin kan, di bidang thrift itu kan. Iya. Nah, itu orang beli itu kan karena percaya. Kalau misalkan orang beli sekali, dia percaya dengan kita, dengan kualitasnya, maka orang akan beli lagi kan. Betul. Nah, begitu juga sebagai afiliator. Kalau kita mempromosikan produk dan kita bangun dengan personal branding yang baik dan benar, orang tidak cuma sekali beli. Jadi akan beli lagi dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita jaga sebenarnya, Kak. Trust ya. Trust, Kepercayaan tadi. kepercayaan. Oke. Baik, para penonton Lentera Viral,
menarik sekali bagaimana dunia afiliator ya, termasuk juga afiliator di Kota Palembang ini sudah semakin menjamur ya dengan bisnis digital yang memang mau tidak mau harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bung Hairul ya. Tidak hanya kadang-kala produk yang skala besar, produk yang kecil pun mungkin orang sudah banyak sekali menggunakan pemesanan melalui media-media online seperti itu, Bung Hairul. Mungkin kita harus menyudahi perbincangan kita pada siang ini. Sangat menarik, mungkin bisa memotivasi Anda juga seperti apa yang Anda calon afiliator. Silakan nanti bisa juga mungkin Kopdar juga nanti ikut ke ngurus ya afiliator Kota Palembang seperti itu, mungkin ada ilmu-ilmu yang perlu didapatkan. Kita akan kembali lagi mungkin dalam podcast berikutnya. Saya Taufik Usman, Lentera Bisnis. Selamat siang.